Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Afifah. Di sini saya akan membacakan tentang biografi Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah, yaitu asal usul dan riwayat hidup Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah. Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah lahir di Desa Kedawung, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember pada hari Ahad Manis tanggal 9 Agustus 1948 dari pasangan keluarga sakinah, yaitu Kiai Haji Ahmad Saha dengan Nyai Hajah Fatimatuz Zahra binti Kiai Haji Sadali. Sebagai anak yang bertugas menjaga adiknya, yaitu yang bernama Kiai Muhammad Mahsun, sebab kakaknya yang bernama Mahalli wafat ketika masih bayi. Kiai Muzaki waktu kecil secara alamiah telah terdidik menjadi seorang pemimpin, paling tidak dalam mengayomi, sabar, mengalah, dan menyayangi adiknya yang lebih kecil. Maka tidak heran bila dalam diri Kiai Muzaki telah tertanam karakter kepemimpinan yang kelak dapat menjadi modal dasar untuk pemimpin umat. Menurut keterangan Kiai Haji Ainul Yakin, ketika usia perkawinan Kiai Haji Ahmad Saha dengan Nyai Hajah Fatimatuz Zahra memasuki bulan ketiga. Saat itu beliau sedang sholat malam dan membaca Nurul Burhan, yaitu kitab manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kiai Haji Ahmad Saha, yaitu abahnya, seakan bermimpi. Dalam mimpinya itu beliau buang air kecil saat hendak berwudu. Tiba-tiba yang keluar bukan air kencing, melainkan 2 ekor macan yang sangat besar, dan mimpi tersebut terus mengiang dalam ingatan kesehariannya. Karena itu Kiai Ahmad Saha sangat serius mempersiapkan putra-putranya agar kelak menjadi orang yang mulia dan berguna. Kiai Haji Ahmad Saha tidak pernah telat menghatamkan Nurul Burhan tiap subuh, dan khusus setiap malam Jumat beliau menyembelih ayam untuk zikiran manakib bersama para tetangganya. Padahal saat itu ekonomi beliau sangat memprihatinkan. Atas keistiqomahannya mengamalkan zikir manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Kiai Ahmad Saha menurut cerita Ustadz Abdullah Jailani pernah mendatangi oleh Rijalul Ghaib yang merupakan salah seorang guru spiritualnya. Sang guru berujar, "Saha, saya melihat dari Madura ada sinar yang sangat terang dan menyilaukan di sini. Setelah saya cari, ternyata sinar itu dari majelis zikir manakib yang kamu baca bersama tetanggamu untuk calon putramu, yaitu Kiai Muzaki yang masih dalam kandungan." Dalam legenda Madura, nama asli dari Rijalul Ghaib itu adalah Sultan Abdurrahman, cucu dari Bidarah Sa'ud yang saat kecil menghilang. Sedangkan Bindara Sa'ud sendiri, Bindara Sa'ud adalah Raja Sumenep yang bergelar Tumenggung Tirtonegoro yang berkuasa pada tahun 1750 tahunan. Ketika itu Kiai Muzaki masih berumur 1 tahun. Konon abah dan uminya sering bermimpi yang aneh-aneh seperti dituturkan oleh Dr. Andes Haji Rifai Ihsan. Sekarang beliau Ketua Koordinator Manakib Al-Qadiri dan sebagai Kepala Sekolah SMK Al-Qadiri. Suatu waktu Kiai Ahmad Saha, yaitu abahnya, sekira jam 2 dini hari teriak-teriak atau ngelindur, mengigau
Dalam teriaknya beliau berucap, "Muzaki, Muzaki, turun, turun, nanti kamu jatuh, ada apa kamu di situ?" Saking kerasnya teriakan itu, banyak tetangga yang terbangun dan mendatangi kediaman Kiai Ahmad Saha. Setelah ditanya kenapa teriak-teriak tengah malam, beliau menjawab, "Saya melihat Muzaki bertenggar di langit keempat dan tidak mau turun, katanya dia sedang membetulkan pintu gerbang para waliullah yang roboh." Selang 3 hari dari peristiwa itu, ganti Nyai Fatimah Zahra yang bermimpi melihat Kiai Muzaki kecil berpidato di sebuah terminal dan dikerubuti banyak orang. Ketika disuruh pulang, dia tidak mau. Malah Kiai Muzaki waktu kecil itu membuka mulutnya atau mangap, dan dalam mulutnya terlihat ada kereta api, ada kapal terbang, kapal laut, dan semua isi dunia. Kiai Ahmad Saha faham betul bahwa masa kanak-kanak merupakan babak awal dari episode kehidupan seorang manusia yang terus bersambung kepada masa berikutnya. Nuansa kehidupan di masa kanak-kanak hampir bisa dipastikan akan mewarnai dan berpengaruh besar terhadap jalan cerita seseorang pada episode berikutnya. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut Yahudi, Nasrani, atau Majusi." Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Spektrum inilah yang menjadikan Kiai Ahmad Saha sangat akrab dengan putra-putranya. Ketika Kiai Muzaki dan Kiai Mahsun sedang makan atau hendak tidur, beliau selalu menemaninya sambil bercerita tentang hal-hal gaib, seperti kehebatan mukjizat para nabi, kehebatan karomah para wali. Cerita itu tentu membuat Kiai Muzaki yang masih kecil itu sangat senang dan merekamnya dalam-dalam di hatinya. Menurut keterangan Kiai Ahmad Muzaki Syah, pernah dalam suatu kesempatan waktu itu dirinya sudah kelas 2 SD, abahnya memanggilnya secara khusus. Setelah duduk bersamanya, beliau berkata, "Anakku, jika kelak kau ingin menjadi orang yang berguna bagi agama dan masyarakat, mulai sekarang persiapkanlah dirimu untuk mendapatkan Lailatul Qadar." Sebab keistimewaan mendapat Lailatul Qadar itu menjadikan orang-orang menerimanya itu masakih. Apa masakih itu? Selidik Muzaki kecil pada abahnya, yaitu Kiai Muzaki itu bertanya kepada abahnya. Lalu Kiai Ahmad Saha menjawab, masaki itu adalah keistimewaan komplit, yaitu di samping ia karomah, banyak tamu yang membutuhkannya. Ia juga diikuti ribuan jamaah dan santri, termasuk juga tidak berhenti diundang orang dari semua lapisan untuk berceramah atau berdoa, serta hidupnya kaya raya. Yang kedua yaitu tentang riwayat pendidikan Kiai Ahmad Muzaki Syah. Kiai Ahmad Muzaki Syah dan adiknya yaitu Kiai Haji Mahsun Syah pada masa mudanya hidup dalam suasana lingkungan keluarga yang harmonis dan agamis. Beliau berdua dewasa. Selain itu, sebagai keluarga yang sangat sadar akan kepentingan pendidikan, Kiai Ahmad Saha tidak ingin kedua putranya ketinggalan. Maka ketika usia Kiai Muzaki menginjak 7 tahun, dia didaftarkan di SD Kedembangan. Begitu tamat SD, Kiai Muzaki dikirim ke Ponorogo untuk menyantri di Gontor. Setelah setahun di Gontor, Kiai Muzaki pulang dan langsung mendaftarkan diri di Madrasah Sanawiyah 2 Jember, yang saat itu gedungnya masih numpang di PGAN Jember.
Setelah tamat, Kiai Muzaki lagi-lagi ingin menimba ilmu di pesantren. Kali ini dipilihannya adalah pesantren Darul Urum Peterongan, Jombang. Baru setahun berguru ke Kiai Haji Musta'in Romli di Peterongan, Kiai Muzaki pulang lagi ke Jember dan langsung mondok di pesantren Al-Fattah Jember. Berguru kepada Kiai Haji Dhafir Salam sambil sekolah di SMP IAIN dan melanjutkan kuliah di IAIN Sunan Ampel. Di pondok pesantren Kiai Muzaki waktu remaja hanya bermaksud mengambil barokah, karenanya ia tidak pernah lama, sebagian besar waktunya justru digunakan untuk berkelana ke sana kemari, sowan ke para ulama sepuh, para wali dan ahli-ahli karomah. Ketika di Al-Fatah pun dia bersama Kiai Dhafir justru setiap minggu sowan ke waliullah Kiai, yaitu Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, Jawa Timur. Sejak nyantri di pesantren Al-Fatah, Kiai Muzaki waktu itu remaja tidak lagi berkumpul dengan kedua orang tuanya. Sebab sejak itu Kiai Ahmad Saha bersama istri dan putra bungsunya yaitu Kiai Mahsun hijrah dari Kedawung ke daerah Gebang Poreng. Sementara itu Kiai Muzaki tetap tinggal bersama Nyai Hajah Sadoli yaitu neneknya dan Kiai Yazid yaitu pamannya di Kedawung. Sejak kepergian Kiai Ahmad Saha, mushola peninggalan Kiai Sadoli diserahkan kepada Kiai Yazid. Setelah beberapa tahun memperluas syiar Islam di Gebang Poreng, mereka hijrah lagi dan menetap sampai akhir hayatnya di daerah Pengarang Bondowoso. Yang nomor 3 yaitu silsilah Kiai Ahmad Muzaki Syah. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu menyebutkan pemuda yang handal adalah mereka yang berani mengatakan inilah aku, bukan yang mengatakan aku untuk fulan cucu si fulan. Bahwa sesungguhnya posisi yang paling mulia di antara manusia di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara mereka. Karena itu kepada anak cucunya, para santrinya dan para jamaahnya, Kiai Muzaki sering memberikan tausiah atau qaul hikmah bahwa asyarafu la bin nasab walakin bitta'ab. Ini pesan Kiai Muzaki yang artinya kemuliaan seseorang itu bukan karena nasabnya tetapi karena jerih payah usahanya sendiri. Maka jangan andalkan nasab dan silsilah, tapi andalkanlah dirinya sendiri. Ahmad Muzaki Syah adalah putra Nyai Kiai Ahmad Muzaki Syah adalah putra Nyai Jumaati yaitu Nyai Hajah Fatimatu Zahra binti Kiai Haji Sadali bin Kiai Muhammad Arif bin Kiai Durin bin Kiai Muhammad Thayyib bin Kiai Abdul Latif bin Kiai Haji As'ari bin Kiai Muhammad Azra'i bin Kiai Yusuf bin Sayyid Abdurrahman bin Sayyid Muhammad Hashim bin Sayyid Abdurrahman Basaiban bin Sayyid Abdullah bin Sayyid Abdullah bin Sayyid Umar bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Ahmad bin Sayyid Abu Bakar Basaiban bin Sayyid Muhammad Asadullah bin Sayyid Hasan At-Turabi bin Sayyid Ali bin Sayyid Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Sayyid Ali bin Sayyid Muhammad Sahibul Marbat bin Sayyid Ali Qali Qasam bin Sayyid Alwi bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Alwi bin Sayyid Ubaidillah bin Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Sayyid Isa An-Naqib bin Sayyid Muhammad An-Naqib bin Sayyid Ali Al-Uraidi bin Sayyid Ja'far Shadiq bin Sayyid Muhammad Baqi bin Sayyid Muhammad Al-Baqir bin Sayyid Zainal Abidin bin Husain As-Syahid putra Sayyidinah Fatimah Az-Zahra Al-Batul binti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah silsilah dari Kiai Ahmad Muzaki Syah. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.